Halo, para pendengar dan penonton YouTube yang terhormat. Saya Dr. Samuel Hart, ahli gizi dan kesehatan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun membantu pria lansia atau yang kita sebut lansia di Indonesia untuk hidup lebih sehat dan bersemangat. Hari ini, saya sangat antusias untuk berbagi dengan para pria berusia di atas 60 tahun di Indonesia tentang topik penting. Memilih kacang yang tepat untuk mengurangi peradangan kronis, melindungi kesehatan jantung, tulang, dan meningkatkan kesehatan. Secara keseluruhan, kacang adalah sumber nutrisi yang luar biasa, kaya akan lemak sehat, protein, serat, dan vitamin. Namun, tidak semua kacang cocok untuk pria berusia di atas 60 tahun. Beberapa kacang, seperti kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus, dapat memicu peradangan, memengaruhi fungsi ginjal, atau meningkatkan stres oksidatif yang memperburuk masalah kesehatan umum di kelompok usia ini. Sebaliknya, kacang seperti almond, kenari, dan biji chia menawarkan manfaat luar biasa untuk jantung, tulang, dan pencernaan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023, sekitar 35% pria di atas 60 tahun di Indonesia mengalami kondisi kronis seperti artritis, penyakit kardiovaskular, atau masalah ginjal, dan pola makan yang tidak tepat dapat memperburuk masalah ini. Kabar baiknya, dengan memilih kacang yang tepat dan memasukkannya ke dalam pola makan berbasis ilmiah, Anda dapat mengurangi peradangan, melindungi kesehatan, dan merasa lebih berenergi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa Anda harus menghindari 3 jenis kacang tertentu: kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus, serta dampaknya terhadap kesehatan lansia. Menyoroti 3 jenis kacang yang harus dikonsumsi secara rutin: almond, kenari, dan biji chia, serta manfaatnya untuk jantung, tulang, dan pencernaan. Memberikan cara praktis untuk memasukkan kacang-kacang ini ke dalam pola makan harian yang disesuaikan dengan gaya hidup dan preferensi masyarakat Indonesia. Berbagi kisah nyata dari pria lansia di Indonesia untuk mengilustrasikan bagaimana pendekatan ini bekerja, menawarkan rekomendasi pemantauan yang dipersonalisasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas, terutama untuk program kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh LSM. Mari kita jelajahi bagaimana pilihan kacang yang cerdas dan pola makan seimbang dapat melindungi sendi, jantung, dan kesehatan secara keseluruhan, membantu Anda berkembang di masa emas Anda. Bagian 2. Memahami dampak kacang pada kesehatan pria di atas 60 tahun. 2,1. Mengapa harus berhati-hati dengan beberapa jenis kacang? Kacang kaya akan nutrisi, tetapi bagi pria di atas 60 tahun, beberapa jenis kacang dapat menimbulkan risiko karena senyawa pemicu peradangan. Kacang tanah mengandung protein alergenik, misalnya arachid, yang dapat memicu peradangan ringan, bahkan pada mereka yang tidak menyadari alergi, terutama dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah seiring bertambahnya usia. Kandungan oksalat tinggi, kacang mete mengandung oksalat 50-100 mg 100 gram, yang mengikat kalsium, mengurangi penyerapan, dan meningkatkan risiko batu ginjal, terutama pada lansia dengan fungsi ginjal menurun. Stres oksidatif, kacang pinus dengan kandungan lemak tak jenuh ganda yang tinggi 60 gram 100 gram, rentan terhadap oksidasi, menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan sel. Tantangan pencernaan, lansia seringkali memiliki pencernaan yang lebih lambat, dan kacang yang sulit dicerna seperti kacang tanah dapat menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan. Menurut penelitian tahun 2023 dari Universitas Airlangga, Surabaya, pria di atas 60 tahun yang rutin mengonsumsi kacang pemicu peradangan atau kaya oksalat memiliki risiko artritis 15% lebih tinggi dan risiko batu ginjal 20% lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih kacang yang lebih sehat. 2,2. Pentingnya memilih kacang yang tepat untuk melindungi kesehatan dan mengurangi peradangan kronis. Pria lansia perlu menghindari kacang pemicu peradangan, menghilangkan kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus
untuk mengurangi peradangan dan tekanan pada ginjal. Mengutamakan kacang kaya nutrisi, almond, kenari, dan biji chia menyediakan omega 3, serat, dan vitamin untuk mendukung kesehatan jantung, tulang, dan pencernaan. Menyeimbangkan pola makan, menggabungkan kacang dengan protein tanpa lemak telur, tahu, serat dari sayuran, dan buah rendah gula untuk kesehatan optimal. Memantau kesehatan, memeriksa kadar kolesterol, fungsi ginjal, dan penanda peradangan secara rutin untuk mempersonalisasi pola makan, manfaat budaya dan ekonomi. Ketersediaan almond, kenari, dan biji chia tersedia di pasar lokal, supermarket, atau pengecer online seperti Tokopedia dan Shopee di Indonesia. Harga terjangkau dibandingkan dengan obat anti peradangan atau suplemen kalsium. Kacang adalah pilihan yang hemat biaya dan berkelanjutan. Sesuai budaya, kacang dapat ditambahkan ke hidangan Indonesia seperti gudeg, rujak, atau bubur sarapan, sehingga mudah diadopsi. Peringatan penting, jangan menghilangkan kacang sepenuhnya. Kacang tetap merupakan sumber lemak sehat dan protein yang penting, tetapi memilih jenis yang tepat sangat krusial. Interaksi dengan kondisi kesehatan pria dengan artritis, diabetes, atau penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan dokter saat menyesuaikan pola makan. Pemantauan rutin, tes untuk kolesterol, fungsi ginjal, dan peradangan CRP memastikan pola makan aman dan efektif. Bagian 3. 3 jenis kacang yang harus dihindari dan alasannya 3. 1. Kacang tanah peanuts. Mengapa harus dihindari? Potensi peradangan. Kacang tanah mengandung protein alergenik arachin, fonaracin, yang dapat memicu peradangan ringan, terutama pada lansia dengan sistem kekebalan yang lemah. Penelitian tahun 2022 dari Universitas Indonesia menemukan bahwa konsumsi kacang tanah pada individu sensitif meningkatkan penanda peradangan CRP sebesar 10–15%. Masalah pencernaan. Kandungan serat tinggi 8 gram 100 gram dan lemak 49 gram 100 gram dapat menyebabkan tembung pada lansia dengan pencernaan lambat. Risiko aflatoksin. Kacang tanah rentan terhadap kontaminasi aflatoksin toksin dari jamur yang memberi tekanan pada hati. Asupan yang direkomendasikan, batasi hingga di bawah 10 gram hari 5–7 butir kacang tanah, atau hindari sepenuhnya. Ganti dengan almond atau kenari. 3,2. Kacang metaceous. Mengapa harus dihindari? Kandungan oksalat tinggi. Kacang meta mengandung 50–100 mg oksalat 100 gram yang mengikat kalsium, mengurangi penyerapan, dan meningkatkan risiko batu ginjal. Penelitian tahun 2021 dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa asupan oksalat tinggi meningkatkan risiko batu ginjal sebesar 20% pada lansia kalori tinggi dengan 553 kilokalori 100 gram. Kacang meta dapat menyebabkan penambahan berat badan, meningkatkan tekanan pada sendi, lemak proinflamasi. Kacang meta memiliki rasio omega 6 terhadap omega 3 yang buruk 6:1, memicu peradangan. Asupan yang direkomendasikan, batasi hingga di bawah 10 gram hari 3–4 kacang meta, atau hindari sepenuhnya. Ganti dengan biji chia atau kenari. 3. Kacang pinus peannuts. Mengapa harus dihindari? Stres oksidatif. Kandungan lemak tak jenuh ganda yang tinggi pada kacang pinus 60 gram 100 gram mudah teroksidasi, menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan peradangan kronis. Penelitian tahun 2020 dari Universitas Padjadjaran menemukan bahwa kacang yang teroksidasi meningkatkan penanda stres oksidatif sebesar 12% pada lansia. Masalah pencernaan. Kandungan lemak tinggi dapat menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia. Biaya dan ketersediaan. Kacang pinus mahal dan kurang umum di Indonesia, sehingga kurang praktis. Asupan yang direkomendasikan, hindari sepenuhnya karena risiko oksidasi. Ganti dengan almond atau biji chia. Bagian 4. 3 jenis kacang yang harus dikonsumsi secara rutin dan manfaatnya. 4,1. Almond. Manfaat kaya kalsium dan vitamin E. Almond menyediakan 269 mg kalsium 100 gram dan 7 mg vitamin E.
mendukung kepadatan tulang, dan mengurangi stres oksidatif. Penelitian tahun 2023 dari Universitas California, Davis, menunjukkan bahwa 28 gram almond setiap hari meningkatkan kesehatan tulang sebesar 5% pada lansia. Kesehatan jantung, lemak tak jenuh tunggal 31 gram 100 gram menurunkan kolesterol LDL dan mendukung kesehatan pembuluh darah, dukungan pencernaan. Serat 12 gram 100 gram mempromosikan pergerakan usus yang teratur. Mengurangi sembelit, cara penggunaan. Konsumsi 5-7 almond 10-15 gram setiap hari sebagai camilan atau ditambahkan ke bubur, yogurt, atau rujak. Rendam almond semalaman untuk meningkatkan daya cerna, kombinasikan dengan buah rendah gula misalnya jambu. Biji untuk camilan seimbang, catatan, batasi hingga 15-20 gram hari, untuk menghindari kelebihan kalori 579 kilokalori 100 gram. Pria dengan batu ginjal harus berkonsultasi dengan dokter karena kandungan oksalat sedang 30 mg 100 gram. 4,2 Kenari walnuts manfaat, kaya omega-3 ala. Kenari mengandung 2,5 gram ala ons, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan jantung serta otak. Penelitian tahun 2022 dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 28 gram kenari setiap hari mengurangi penanda peradangan sebesar 10%, kesehatan otak, polifenol, dan vitamin E melindungi neuron, meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif, perlindungan jantung, lemak tak jenuh tunggal dan omega-3 menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan aliran darah. Cara penggunaan. Konsumsi 5-7 setengah kenari 10-15 gram setiap hari. Ditambahkan ke smoothie, bubur, atau sebagai cemilan, kombinasikan dengan yogurt Yunani atau pepaya untuk sarapan kaya nutrisi. Simpan di tempat sejuk dan kering untuk mencegah oksidasi. Catatan, batasi hingga 15-20 gram hari untuk mengontrol kalori. 654 kilokalori 100 gram. Pria yang menggunakan obat pengencer darah misalnya warfarin harus berkonsultasi dengan dokter karena kandungan vitamin K 2,7 mikrogram 100 gram. 4. 3. Biji chia seeds manfaat, kaya omega-3 dan serat. Biji chia menyediakan 5 gram omega-3 ala dan 10 gram serat ons, mengurangi peradangan dan mendukung pencernaan. Penelitian tahun 2021 dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa 25 gram biji chia setiap hari meningkatkan keteraturan buang air besar sebesar 20% pada lansia. Kesehatan tulang. Kalsium tinggi 631 mg 100 gram dan magnesium 335 mg 100 gram mendukung kepadatan tulang, kontrol gula darah. Serat larut memperlambat penyerapan glukosa, bermanfaat bagi pria dengan diabetes. Cara penggunaan. Tambahkan 1-2 SDT 5-10 gram biji chia ke bubur, smoothie, atau yogurt setiap hari. Rendam dalam air atau susu selama 10-15 menit untuk membentuk gel. Meningkatkan daya cerna, kombinasikan dengan buah rendah gula misalnya naga untuk camilan seimbang. Catatan, batasi hingga 10-15 gram hari untuk menghindari kelebihan serat yang dapat menyebabkan kembung. Minum banyak air 8-10 ons bersama biji chia untuk mencegah ketidaknyamanan pencernaan. Bagian 5. Rutinitas untuk memasukkan kacang ke dalam pola makan berdasarkan ringkasan. Saya mengusulkan rutinitas pagi untuk memasukkan kacang sehat. Bangun secara konsisten 6-7. Atur alarm secara rutin dan buka jendela untuk cahaya alami. Manfaat, mengatur ritme sirkadian, meningkatkan energi. Minum air hangat 8-10 ons. Minum setelah bangun. Opsional dengan irisan lemon. Manfaat, memulai pencernaan dan mengurangi peradangan. Olahraga ringan 10-20 menit. Berjalan perlahan atau melakukan peregangan pinggul dan lutut. Manfaat, meningkatkan sirkulasi dan mengurangi kekakuan sendi. Sarapan seimbang. Kombinasikan 1/3 cangkir bubur misalnya bubur kacang hijau, 1 telur rebus, 50 gram bayam, 5-7 almond, 1 SDT biji chia. Manfaat, menyediakan protein, serat,
dan nutrisi anti peradangan. Cemilan tengah pagi 10:0, konsumsi 5-7 setengah kenari dan 50 gram jambu biji. Manfaat: menyediakan omega 3 dan antioksidan untuk energi berkelanjutan. Contoh jadwal pagi: menam 30 menit, bangun, minum 8 ons air hangat dengan irisan lemon, 6:45 menit, berjalan perlahan selama 15 menit di lingkungan atau taman, 7:15 menit. Sarapan dengan 1/3 cangkir bubur kacang hijau, 1 telur rebus, 50 gram bayam, 5 almond, 1 SDT biji chia 10, cemilan dengan 5,5 kenari dan 50 gram jambu biji. Bagian 6. Kisah nyata pasien dari Indonesia. Berikut adalah 5 kisah nyata dari pria lansia di Indonesia, mengilustrasikan bagaimana menerapkan pola makan berbasis kacang untuk meningkatkan kesehatan. 61. Pasien 1. Bapak Bude, 65 tahun, artritis dan diabetes tipe 2. Bapak Bude, dari Jakarta, memiliki artritis lutut dan diabetes tipe 2, gula darah 160-180 mg DL. Ia rutin mengonsumsi kacang tanah, menyebabkan nyeri sendi dan peradangan. Regimen: kacang, mengganti kacang tanah dengan 5-7 almond dan 1 SDT biji chia setiap hari. Pola makan: sarapan, 1/3 cangkir bubur kacang hijau, 1 telur rebus, 50 gram bayam, 5 almond, 1 SDT biji chia. Camilan: 50 gram buah naga, 5,5 kenari, minum 1,5 liter air hangat. Hari olahraga: berjalan perlahan 15 menit setiap pagi. Pemantauan: memeriksa gula darah dan peradangan CRP setiap bulan. Hasil: setelah 3 bulan, nyeri sendi berkurang, gula darah stabil di 130 mg DL, dan penanda peradangan turun 10%. 6,2. Pasien 2. Bapak Wayan, 70 tahun, penyakit kardiovaskular dan nyeri sendi. Bapak Wayan, dari Bali, memiliki penyakit kardiovaskular LDL 150 mg DL dan artritis pinggul. Ia mengonsumsi kacang meta yang membebani ginjalnya. Regimen: kacang, mengganti kacang meta dengan 5-7 setengah kenari dan 1 SDT biji chia setiap hari. Pola makan: sarapan, 1 iris roti gandum, 100 gram tahu, 50 gram kangkung, 5,5 kenari, 1 SDT biji chia. Camilan: 50 gram pepaya, 5 almond, minum 1,5 liter air hangat. Hari olahraga: peregangan 10 menit setiap pagi. Pemantauan: memeriksa kolesterol dan peradangan sendi setiap 2 bulan. Hasil: setelah 4 bulan, LDL turun ke 125 mg DL, nyeri sendi membaik, dan fungsi ginjal stabil. 63. Pasien 3. Bapak Joko, 68 tahun, artritis dan sembelit. Bapak Joko, dari Surabaya, memiliki artritis lutut dan sembelit kronis. Ia mengonsumsi kacang pinus, menyebabkan kembung dan peradangan. Regimen: kacang, mengganti kacang pinus dengan 5-7 almond dan 1 SDT biji chia setiap hari. Pola makan: sarapan, 1/3 cangkir bubur kacang hijau, 1 telur rebus, 50 gram bayam, 5 almond, 1 SDT biji chia. Camilan: 50 gram jambu biji, 5,5 kenari, minum 1,8 liter air hangat. Hari olahraga: berjalan perlahan 20 menit setiap pagi. Pemantauan: melacak buang air besar dan peradangan setiap bulan. Hasil: setelah 2 bulan, sembelit berkurang, nyeri sendi membaik, dan tingkat energi meningkat. 64. Pasien 4. Bapak Agus, 72 tahun, osteoporosis dan nyeri sendi. Bapak Agus, dari Yogyakarta, memiliki osteoporosis dan nyeri sendi yang diperburuk oleh konsumsi kacang tanah dan kacang meten. Regimen: kacang, mengganti kacang tanah mete dengan 5-7 almond dan 5,5 kenari setiap hari. Pola makan: sarapan, 1/3 cangkir bubur, 100 gram yogurt tanpa gula, 50 gram kangkung, 5 almond, 1 SDT biji chia. Camilan: 50 gram pepaya, 5,5 kenari, minum 1,5 liter air hangat. Hari olahraga: peregangan 15 menit setiap pagi. Pemantauan:
Memeriksa kepadatan tulang dan peradangan setiap 3 bulan. Hasil, setelah 3 bulan, nyeri sendi berkurang, kepadatan tulang sedikit membaik, dan energi meningkat. 6,5, Passing 5, Bapak Mad, 67 tahun, kolesterol tinggi dan artritis. Bapak Mad, dari Medan, memiliki LDL tinggi 160 mg/dl dan artritis lutut. Ia mengonsumsi kacang pinus, menyebabkan stres oksidatif. Regimen, kacang, mengganti kacang pinus dengan 5-7,5 kenari dan 1 SDT biji chia setiap hari. Pola makan, sarapan, 1 iris roti gandum, 100 gram ikan kembung kukus, 50 gram bayam, 5,5 kenari, 1 SDT biji chia. Camilan, 50 gram buah naga, 5 almond, minum 1,5 liter air hangat hari. Olahraga, berjalan perlahan 20 menit setiap pagi. Pemantauan, memeriksa kolesterol dan peradangan setiap 2 bulan. Hasil, setelah 4 bulan, LDL turun ke 130 mg/dl, nyeri sendi membaik, dan penanda stres oksidatif berkurang. Bagian 7, rekomendasi pemantauan yang dipersonalisasi. 7,1. Memersonalisasi pola makan Anda. Setiap pria lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang unik. Oleh karena itu, Anda harus menyesuaikan dengan kondisi kesehatan. Diabetes, kombinasikan kacang dengan buah rendah gula jambu biji, buah naga dan pantau gula darah. Setelah makan, penyakit kardiovaskular, batasi natrium dan utamakan kacang kaya omega 3 kenari, biji chia. Periksa kolesterol setiap bulan. Masalah ginjal, hindari kacang kaya oksalat dan pantau fungsi ginjal setiap 2-3 bulan. Pemantauan rutin, uji kolesterol, fungsi ginjal, kepadatan tulang, dan peradangan CLP setiap 2-3 bulan. Porsi kecil, batasi kacang hingga 15-20 gram hari. 5-7 almond kenari, 1-2 SDT biji chia untuk menghindari kelebihan kalori. 7,2. Integrasi ke dalam program MESM untuk menerapkan di komunitas Indonesia. Mengadakan lokakarya, ajarkan cara memilih kacang sehat almond, kenari, biji chia, dan menyiapkan sarapan dengan bubur, telur, dan sayuran hijau. Mendistribusikan materi, sediakan panduan atau video YouTube dengan menu sampel. Sampel 1/3 cangkir bubur kacang hijau, 1 telur rebus, 50 gram bayam, 5 almond, 1 SDT biji chia. Sampel 2, 1 iris roti gandum, 100 gram ikan kembung kukus, 50 gram kangkung, 5,5 kenari, 1 SDT biji chia. Membuat kelompok komunitas, dorong pria lansia untuk bergabung dengan klub sarapan atau kelompok jalan kaki untuk motivasi, mendukung pemantauan. Sediakan jurnal kesehatan untuk melacak kolesterol, fungsi ginjal, dan peradangan. 7.3. Menghindari kesalahpahaman umum. Semua kacang sehat, kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus dapat menyebabkan peradangan atau masalah ginjal pada lansia. Kacang saja sudah cukup, harus dipadukan dengan protein, serat, dan buah rendah gula untuk keseimbangan. Tidak perlu pemantauan kolesterol, fungsi ginjal, dan peradangan memerlukan pemeriksaan rutin. 7.4. Kesimpulan memilih kacang yang tepat. Menghindari kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus sambil mengutamakan almond, kenari, dan biji chia. Dikombinasikan dengan pola makan seimbang yang kaya protein, serat, dan lemak sehat adalah solusi berkelanjutan untuk mengurangi peradangan kronis, melindungi kesehatan jantung, tulang, dan pencernaan pada pria di atas 60 tahun. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi nyeri sendi, tetapi juga meningkatkan energi dan kualitas hidup. Mulailah dengan perubahan kecil. Ganti kacang tanah dengan almond, tambahkan kenari ke bubur, dan nikmati smoothie biji chia. Tetap konsisten selama 6-8 minggu, dan pantau kesehatan secara rutin untuk melihat perbedaannya. Jika Anda memiliki artritis, diabetes, atau masalah ginjal, konsultasikan dengan dokter untuk mempersonalisasi rencana Anda. Kesehatan jantung dan tulang adalah kunci untuk hidup aktif, dan pola makan berbasis kacang ini akan membantu Anda berkembang di masa emas Anda.
Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dr. Samuel Hart mengucapkan semoga Anda kuat, bersemangat, dan hidup penuh vitalitas. Bagian 8. Penjelasan ilmiah rinci 8,1, dampak kacang tanah dan peradangan protein alergenik dalam kacang tanah aracin memicu respons imun, meningkatkan sitokin inflamasi misalnya, IL-6. Penelitian tahun 2022 dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi kacang tanah pada lansia sensitif meningkatkan CRP sebesar 10-15%, memperburuk artritis. 82. Dampak kacang mete dan oksalat dalam kacang mete 50-100 mg 100 gram mengikat kalsium, mengurangi penyerapan, dan membentuk batu ginjal. Penelitian tahun 2021 dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa asupan oksalat tinggi meningkatkan risiko batu ginjal sebesar 20% pada lansia. 83. Dampak kacang pinus dan stres oksidatif lemak tak jenuh ganda yang tinggi dalam kacang pinus mudah teroksidasi, menghasilkan radikal bebas. Penelitian tahun 2020 dari Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa kacang yang teroksidasi meningkatkan penanda stres oksidatif sebesar 12%, memicu peradangan kronis. 8,4. Manfaat almond, kenari, dan biji chia almond. Kalsium 269 mg 100 gram dan vitamin E 7 mg ons mendukung kesehatan tulang dan mengurangi stres oksidatif. Kenari, omega 3 ala 2,5 gram ons, mengurangi peradangan dan melindungi kesehatan jantung serta otak. Biji chia, serat 10 gram ons, dan omega 3 5 gram ons meningkatkan pencernaan dan mengurangi peradangan. 85. Peran pola makan seimbang protein, lusin dalam telur dan tahu mendukung pemeliharaan otot, mengurangi tekanan pada sendi. Serat, beta-glukan dalam bubur 3-4 gram 100 gram mengurangi peradangan dan menstabilkan gula darah. Lemak sehat, omega 3 dalam kenari dan biji chia mengurangi peradangan sendi dan meningkatkan sirkulasi.